buka buku tulisnya. Nah, this is the next step. Put your signature on it. In it. Bring pen. Boleh. Ya. Maksudnya kalau saya ngambil cina itu tempatnya. Wow. Ini Oke. Wow. Sekarang saya tanya ulang, yang benar-benar pengen diramal siapa? Yang benar-benar. Karena bahaya loh ya. Oke, ya. Dominan orangnya. Saya nggak dominan. Kamu tipe yang cari Buka. Kamu tipe yang mencari stabilitas, tapi kamu juga pengen dominan karena kamu letakkan tantangan di mana ya. Sepertinya ada masa lalu yang masih mengikuti. Sebetulnya kamu itu tipe yang pengen tampil. Kamu juga sebetulnya bisa bijaksana, tapi kaki-kaki kekhawatiranmu banyak. Gara-gara diapain? Diginiin apa? Sama siapa? Diginiin apa? Gantian nih. Siapa lagi? Wah, kita aja bang. Kali bang. Ih, tahu. Simple tapi hati-hati karena simple itu justru bikin kamu terkesan cari aman. Isi dulu? Ya. Yang lain apa Pak? Ya. Oh. Ini bukan sirik. Bukan sirik. Grafologi itu ilmu membaca kepribadian seseorang lewat tanda tangan. Ada kotak di sini disediakan. Kalian yang sediakan kotaknya, terus kalian sendiri yang tentukan besar tanda tangan itu seperti apa. Ada yang bikin tanda tangan sudah kotaknya disediakan kecil, dia bikin tanda tangan kecil banget ini. Kenapa disisakan ruang? Nah itu ada sesuatu yang menggambarkan kepribadian kita. Ada yang bikin melebar. Saya pasti bikin melebar kalau tanda tangan. Tapi kenapa lebarnya ke bawah dan kenapa melebarnya melengkung ke atas kiri itu ada semua. Itu dijelaskan dalam ilmu grafologi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Yang pengen diramal lanjutan nanti ya. Oke, saya ingin kita mulai kelas dengan berdoa dulu, ya. Siapa yang mau pimpin doa? Hasan, silakan Hasan. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita sedang menundukkan kepala dan baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang mulai pagi ini sampai 3 pekan seterusnya kita akan belajar satu materi saja, yaitu disintegrasi sosial dan reintegrasi sosial berbasis kearifan lokal. Disintegrasi, kata dis itu biasanya merujuk ke hancur, re itu merujuk ke penyatuan kembali,
Ini mading kita. Ada yang mana? Nah, kita akan belajar reintegrasi sosial, merespon disintegrasi sosial, tapi dengan basisnya kalimat lokal. Mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran kita mengerti bahwa perpecahan di tengah masyarakat itu sesuatu yang wajar, tapi tidak wajar kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk melakukan penyatuan kembali. Yang tidak wajar itu adalah tidak melakukan sesuatu. Oke, paham ya tujuan pembelajarannya ya. Nah sekarang saya pengen teman-teman satu persatu seluruhnya, tapi saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Saya akan tulis di sini sebuah kata ya. Oke, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk lihat kata itu. Kemudian apa yang muncul dalam benak teman-teman dalam kata itu, entah definisinya, entah sebab-sebabnya, entah apa, tulis di papan, entah di mana aja, bisa melingkar di terserah. Tulis di papan satu kata atau satu frasa atau satu ekspresi yang berkaitan dengan konflik sosial dan muncul dalam benak. Syaratnya tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Masing-masing tidak boleh sama. Understood? Yes. Siapa yang mau mulai duluan? Dari cewek. Kamu cair, pikirnya agak panjang loh. Oke, boleh. Atau gini deh, karena ada satu lagi. Nggak boleh sama, nggak boleh sama. Perangan, oke. Masalah. Sabar, sabar. Sabar. Bill, kasihan Bill. Habis pasti dulu. Sudah, guru? Dicek Mbak juga. Oke, nanti kita lihat. Perdebatan. Oke. Sama laki-laki bersama di Indonesia. Ada yang tahu kepanjangan kidal? Kiri dari lahir. Kalau kanan dari lahir apa? Ngarang ya, ngarang. Ya, sampai mana kasih deh. Sabar. Sabar.
tawuran, perseteruan, hukum, masalah, pendapat, keadilan, kebenaran, wow, perdebatan, perbedaan, keegoisan, masyarakat, kekurangan, kesenjangan, demo. Gimana demo maksudnya? Demo yang tulis apa? Kamu ya? Nah, demo gimana maksudnya? Dengan terjadinya konflik ini pasti ada gejolak jiwa yang ingin mendobrak konflik tersebut. Oke, jadi ada ekspresi massal ya. Masa itu. Ya, kalau gitu tanda tanyanya apa tidak ada sebut? Yang rasa? Kan pakai di bawah juga. Atau semua yakin? Yakin? Yakin. Kenapa gitu? Yang mana yang ditulis? Tawuran. Kenapa ini? Udah Lebih ke masalah keremagaan. lebih ke masalah kemandirian. Berarti bukan konflik sosial. Menurut saya, tawuran juga bagian dari konflik sosial. Kalau tawurannya antar SMA, berarti konflik sosialnya adalah SMA. Yang di Mataram yang sering tawuran itu kalau mana? Jangan pernah kalian tahu itu, jangan pernah kalian cari-cari. Oke, bersikaplah keluarga saudara. Oke, ini semua adalah pikiran kalian yang berkaitan dengan konflik sosial dan semuanya konflik sosial ada bagiannya perseteruan jelas. Ada yang bisa jelasin perbedaan ini? Biasanya yang mana urutannya dulu? Ya, jadi ini alur ya. Biasanya ya, 2, 3. Perdebatan ini datang dari mana biasanya? Are you sure? Kalian yang duduk di sebelah sana laki-laki dan yang duduk di sebelah sini perempuan, beda atau sama? Apakah dengan itu kalian langsung berkonflik? Masalah. Perbedaan memicu masalah. Masalah datang dari mana? Are you sure? Perbedaan? Pendapat memicu masalah. Ya kan? Memicu masalah. Tapi yakin nggak sebenarnya ini? Ada satu faktor yang kelupaan. Ada di sini kok. Benar. Oh, harus. Tapi nggak ada yang begitu. Ini aja anaknya refleksi, bikin refleksi. Laptop yang ada langsung. Boleh. Langsung ini di laptop yang ada. Kayak Ini saya baru. Ini saya baru. Ini tanya orang punya refleksi. jarang pakai LCD soalnya. Oke, di sini intinya ada di sini. Ada bawaan masing-masing untuk meyakini yang benar itu saya, yang salah itu mereka atau kalian. Jadi dalam teori sosial itu ada istilah the others. Bahasa Indonesia nya terjemahannya bahasa Jawa sang lian. Lian ini lain, yang lain, the others, sang lian. Siapa dia? Kalau bahasa ini ya aku, kami. Berarti yang lain itu kau, kalian, mereka. Aku, dia. Beda. Sampai berbeda aja sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang jadi pengungkit biasanya adalah ini. Aku merasa aku benar. Aku merasa kamu salah. Ini kecil, sederhana, tapi bisa mengakibatkan konflik luas. Entah apa
apapun ya, konflik agama, konflik terus apa namanya, agama juga bagian, konflik agama itu bagian dari konflik sosial. Agamanya tidak berkonflik, tapi umatnya ya konflik, dan itu ranah sosial. Jadi maksudnya konflik sosial. Agama itu tidak bisa menyuarakan dirinya sendiri, penganutnya yang menyuarakan itu. Jadi agama Hindu dan agama Islam tidak pernah berkonflik, sah-sah saja masing-masing punya jalan, tapi manusianya yang berada di satu ruang. Berada di satu ruang. Di NTT misalnya pernah ada konflik agama. Tahu penyebabnya apa? Main bola. Main bola antar dusun. Di antar dusun itu ada Islam, ada Kristen. Di dalam satu dusun ya. Main bola antar dusun, berarti satu tim itu isinya ada Islam, ada Kristen. Disiapkan Pak. Ada aja yang anukan tarkam. Ya, ada aja yang tarkamnya sepak satu jatuh, habis itu lari dia. Karena sakit kaki lari dia ke kampungnya di atas. Kami Islam Muslim turun ke bawah berarti perang. Ada yang begitu. Karena apa? Tinggal di satu tempat yang sama, pasti bergesekan. Kemudian mulai jadi perseteruan. Baik, tapi ada yang masuk dalam ranah struktural. Ini urusan negara yang bikin konflik ini terjadi. Karena apa? Ada kemiskinan, ada keadilan, masuk ke kesenjangan. Kalau misalnya diskusi kesenjangan ekonomi, bisa ya. Kemiskinan, keadilan, dan kesenjangan. Ada yang tidak adil. Papua misalnya, saya tidak sedang mendukung gerakan kemerdekaan ya, kemerdekaan Papua. Apa bahasa OPM ya, organisasi Papua Merdeka. Saya tidak sedang membela itu dan tidak sedang meminta kalian untuk membela OPM. Tapi OPM adalah reaksi sosial dari penderitaan Papua selama dan sejak tahun 1948. Bung Hatta sudah tidak mau memasukkan Papua karena perbedaan ras dan sebagainya. Tapi karena di situ data intelijen bilang di situ ada budak. Orang Papua juga diminta untuk referendum namanya, diminta untuk menyatakan bisa atau enggak. Tapi yang bisa menyatakan referendum adalah orang-orang yang sudah sekolah. Saat itu 90% warga Papua belum sekolah, tinggal di gunung dan lain sebagainya, hanya diwakili oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota pinggir laut, Matire dan sebagainya. Yang mana di sana sudah lebih banyak isinya orang Makassar, orang Goa, orang Buton, orang Maluku. Orang Lombok juga sudah ada di situ, kemudian beberapa, dan orang Jawa kan, pendatang. Nah, orang Padang, pendatang itu yang melakukan referendum. Hasilnya ya jelas, Papua harus masuk. Ya, nah itu kan bagian dari ketidakadilan. Kemudian pencaplokan hutan dan sebagainya itu juga mengakibatkan. Jadi ini persoalan lain ya, saya kotakkan dia. Ada persoalan keadilan, ada persoalan kemiskinan, ada persoalan kesenjangan. Ini masalah struktural. Ini bukan konflik yang diakibatkan oleh individu, tapi reaksi individu didorong karena situasi-situasi miskin, tidak adil dan senjang antara yang kaya dan yang miskin. Padahal Allah bilang, Rasulullah juga selalu menekankan bagaimana caranya biar tahu the haves dan the haves not. Ini harus seimbang. Makanya hukum-hukum dalam hukum Islam itu kalau kamu melanggar aturan, hukumnya itu biasanya bayar denda, keluarkan harta, merdekakan budak, kasih makan orang miskin. Itu supaya ada penyaluran dari yang the haves sampai ke yang the haves not. Selalu ada pengurangan kesenjangan, keadilan ditegakkan, biar orang sama-sama
UAS. Oke? Siap? Nah, sekarang dari refleksi kita dan dari kata yang sudah kalian tulis dan yang kita refleksikan, saya minta kalian untuk membuat definisi sendiri tentang konflik sosial. Buat definisi sendiri berdasarkan apa yang kita diskusikan dan apa yang kita kalian tulis di atas. Rangkum semuanya dalam sebuah definisi, satu paragraf saja. Bisa? 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 Bisa. Oke. Silakan. Yang lain, maka akan terjadi perbedaan antara orang tersebut. Dari perbedaan tersebut akan muncul perpecahan, dan jika sangat serius akan berakhir dengan peperangan. Good point. Tepuk tangan buat Faiz. Yang sudah? Ada yang lain? Yang sudah? Belum? Ini ada yang sudah? Sudah. Silakan. Konflik sosial merupakan kejadian yang didasari oleh perbedaan pendapat terkait kebenaran suatu hal. Good point. Konflik sosial adalah Merupakan kejadian yang didasari oleh perbedaan pendapat terkait kebenaran suatu hal. oke. Tepuk tangan buat Nusa. Ada yang lain? Sudah? Atau saya buat mainan di sini pacinku. Konflik sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat bermula dari perbedaan pendapat antar kelompok atau individu yang bisa membuat terjadinya perpecahan dan saling melarikan. Oke, good point. Ulang. Yang lain? Saya buatin pacinku. Enggak. Belum. Ayo, jangan takut. Ini sudah selesai tapi Iya. tunjuk begini. Nah, belum selesai. Belum selesai. Oh ya. Berdiri. Konflik sosial adalah suatu keadaan yang biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat tentang kebenaran yang nantinya akan memicu adanya masalah yang akan berdampak perpecahan, dan dampak paling buruknya adalah terjadinya peperangan antar masyarakat. Oke, good point. Tepuk tangan. Buat. Halo, Os. Siapa tulis? Tadi ada yang lain? Sudah? Konflik sosial sering terjadi di masyarakat dunia, mulai dari perdebatan, keegoisan, dan lain-lain yang akhirnya menimbulkan masalah. Masalah tersebut jika tidak ditangani maka akan berimbas ke perang. Oke, tepuk tangan. Sisanya tak puterin ya. Hah? Iya, definisi yang kamu tulis. Yuk lanjut dah bagaimana? Baca ya. Berdiri. Konflik sosial adalah ketika suatu permasalahan terjadi di masyarakat. Masalah itu sendiri datang dari banyaknya perbedaan pendapat yang mengakibatkan perbedaan. Oke. Waktu tinggal 10 menit. Saya agak apa namanya? Kita kekurangan waktu. Tapi begini. Intinya adalah yang kalian tulis rata-rata hampir semuanya tepat. Tepat ya. Saya nggak mengoreksi karena kalian sendiri yang menulis ini, kemudian kita sama-sama diskusikan, kemudian kalian sama-sama membentuk definisinya. Saya tidak akan memaksa kalian untuk mencari definisinya, untuk mencocokkan definisi kalian di buku. Lakukan itu di waktu senja kalian. Oke, lakukan itu di waktu senja kalian, tapi formatilah narasi definisi yang sudah kalian buat. Pede dengan itu. Sip ya? Pede dengan itu. Kalian baca lagi nanti, kalian pede dengan itu. Intinya, disintegrasi sosial itu biasanya
berkaitan dengan kondisi di mana kita renggang. Apapun itu dalam skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar. Super mikro, mikro, meso, makro. Kita pernah mengalami disertifikasi sosial pada tahun 98 sampai tahun 2000. Karena hasil dari tadi keadilan, kemiskinan dan ketidakadilan, kemiskinan dan kesenjangan. Meletuslah. Memang dulu Pak Harto digadang-gadang, dulu kan kita sering lihat ya, enak zaman itu dong, lebih enak zaman itu dan kalian belum lahir waktu itu, jadi kalian tidak bisa mengatakan. Memang waktu itu apa-apa murah, bensin harganya 2.500 dulu, seliter tahun 90-an itu. Sebelumnya mungkin lebih murah lagi, 2.500 bensin bukan Pertalite, dulu Pertalite apa ya? Premium itu 2.500 dulu seliter. Tiba-tiba dalam 98 kita krisis moneter melonjak dari 2.500 itu sampai ke berapa ribu. Orang lebih naik, semua harga tiba-tiba jadi mahal. Chaos. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jadi gelombang demo di mana-mana. Jatuhlah Presiden Soeharto. Karena dalam waktu Presiden Soeharto ya kalau untuk urusan pembangunan masyarakat digusur aja. Dan kamu tidak boleh memberitakannya, karena kamu memberitakan yang tidak tentang Pak Harto, besoknya kamu pasti hilang. Keluarga nggak tahu kuburnya di mana, nggak tahu di mana. Itulah yang ini jadi sampai tahun 2000 waktu itu masih saya ingat banget tuh. Keluar tetangga saya itu Kristen. Ikut kami itu anaknya sama anak bapak ibunya itu bersembunyi di rumah kami. Rumahnya ini dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Bukan masyarakat sini. Tidak tahu datangnya itu mungkin datang dari Lombok Timur, dari Lombok Tengah, hancur betul. Tangisan bapak ibunya dan anaknya itu karena di rumah kami, anaknya di kamar saya, itu benar-benar masih segar di rumah saya. Semua orang Muslim menulis nama Allah di pagar rumahnya. Cek Allah. Boleh. Karena apa? Karena khawatir. Itu yang di kota, yang di desa lebih parah. Hampir semuanya Muslim kan? Tapi kalau ada yang Kristen, pasti ketahuan kan? Dilaporin. Hancur. Kalau di kota kan bisa sembunyi, nggak ada yang tahu. Di kota kadang-kadang kita nggak ikut-ikutan gitu. Yang Kristen juga yang sama Allah. Kan Tuhan mereka juga Tuhan Allah kan, jadi nggak salah kan sebetulnya. Nah itulah kita pernah mengalami konflik di tingkat makro sampai kita yang terakhir di asrama lah ya, konflik di tingkat super mikro. Kalian berkonflik dengan ini, ada yang tidak suka dengan ini, kubu-kubuan gitu kan. Nggak ada kerjaan gitu ya. Oke, untuk menutup kelas, saya akan memutar sebuah video yang tidak jadi seputar yang itu, seputar yang lain aja. Punya rasanya itu banyak. Kalau berapa banyak saya membunuh, saya tidak ingat begitu banyak. Saya Noregan, Komnas Pemuda tentang Anak Pasukan Agas Kota Ambon. Saya Islam Muslimin, saya mantan pasukan jihad di Ambon. The patchwork of Christian and Muslim communities on the island set about destroying each other as businesses and properties were put to the torch.
penting kita beranggap bahwa ini adalah perang suci. Kita membela agama dan bela tempat tinggal kita. Saya membaca satu kali menggunakan senjata katakan menembak mereka dengan jarak yang sangat dekat, mempertontonkan mayat lawan itu seperti membuat itu semakin kuat, semakin menggebuk-gebuk maksudnya semakin kuat. Kita juga sanis. Kalau saya sendiri masuk dengan bentar, tapi dengan cukup kuat. Saudara seperti saya dalam hati kita. Sebab ini orang saya menunggu dari datang dalam tidur dan saya terlalu nanti Perjalanan kita muslim itu cuma silaturahmi, cuma ada tanggal akhir aja dari akhir ke saya stres. Jadi itu nggak bebas. Itu cuma jalan di tempat itu, situ lagi. Bisa nggak kita melangkah Islam? Melangkah Islam ada rasa takut ya. Saya nggak. Dari mana? Dari makai kehidupan malam. yang ada bisa kita waktu kembali saya di sebagian dari sekarang sebenarnya. Saya baru saya melihat begitu banyak hal kita berkomunikasi pun ini kan yang saya lihat di negara dan banyak rumah yang terbakar. Negara masa kecil yang bahaya di saya. Dengan media, kita mulai dengan melihat kali, latihan Dan hampir berantem saya pun untuk cepat dari dianya langsung melalai dan mereka kita terus amarahnya kita, emosinya kita, rasa bencinya kita, rasa dendamnya kita, kemudian kita bakar semua orang-orang. Sebenarnya saya paling benci sama orang Kristen karena mereka setuju saya mati di tembak depan saya. Tapi akhirnya kita bakar semua. kita cerita kalau di orang Kristen itu isinya kayak gini, di Islam itu cerita isinya kayak gini, padahal loh kok isinya sama. Nah itu juga sama-sama tidak tahu. Dan itu kita melihat ternyata ini hanya sebatas komunikasi sebenarnya. Karena yang bisa bikin kita semua akhirnya menangis. Malah cuma bisa bantu dan orang saya kamu ini. Itu masih. Undur udah. Naik udah. Kita jadi kan kita bilang kamu sama kita sudah ada. Khususnya yang saya ambilkannya untuk ada kawan-kawan untuk menarik dan mengajak kawan-kawan untuk melukis, baca tulis dengan berkarya kita benar-benar kembali ke ya oke. Kita mungkin dulu kita membunuh sesuai dengan apa yang terkadang kita melakukan dan sekarang kita konflik malam itu tidak ada kalah atau menang karena kita banyak yang mati dan kita banyak yang juga rumah-rumah
teman yang terbakar sana juga yang mungkin di sana yang Islam. Islam kita ini adalah imbas dari tentang siapa yang berperbuatan yang suka kita juga kena imbas. Harapan mungkin semua titik mati ada di generasi kita aja, biarkan generasi kita merasakan itu dan mungkin dengan menceritakan kisah kita mungkin orang di luar sana menonton dan kita mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan di sini. Jika penjaga zaman yang jantan, mari menyanyikan lagu nenek moyang dengan suara gelombang yang tenang. Ada yang sebelum nonton film ini ada yang merasa kalau saling bunuh-bunuhan kayak tadi itu tidak benar-benar terjadi di dunia. Ada nggak yang merasa tadi sebelum kita nonton rasanya yang kan itu masih fiktif gitu. Yang ini yang nyata benaran. Saya ke Ambon tahun 2022 setelah hari dulu. Saya kenal dua orang ini karena mereka di bengkel teater yang diasuh sama kawan saya Eko Koceratu. Eko Koceratu itu pernah diwawancarai sama kakak kelas kalian Tiara dan kawan-kawan yang di PS di Malang. Pernah mewawancarai Eko Koceratu lewat Zoom. Puisi dilempari batu, dilempari parang, buka sana sini, besok dia datang lagi baca puisi perdamaian. Sampai sekarang perdamaian itu mulai makin dekat justru karena puisi dan kesenian, puisi, tari. Orang Ambon kan kamu mau berkonflik tapi kamu sekalian musik joget dia. Memang darah seninya itu luar biasa orang. Nah, saya senang karena tadi si Iskandar menggunakan kain tenun yang saya bawa dari Lombok yang dipakai tadi. Itu kain tenun Lombok. Saya bawa jadi saya lihat langsung bagaimana mereka bergelut dengan masih ada rasa curiga, kadang-kadang trauma itu tidak mudah dihilangkan loh ya. Kamu bisa berdamai segala macam, tapi nanti kalau ada percikan tiba-tiba kamu ini kamu menyimpan rasa curiga. Itu ada juru damainya. Juru damai itu kayak juru konselor. Dia tahu dia peka ada mulai ada konflik, langsung diajak ngomong, langsung didorong untuk bicara. Jadi memang memelihara setelah konflik itu tidak mudah. Memang pada dasarnya menghancurkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada membangunnya kembali. Prinsip dasar itu. Oke? Karena sudah lewat 5 menit, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nahtatim bil hamdalah.